Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai bahan presentasi untuk memenuhi tugas pertemuan 6 di mata kuliah pemrograman 2 Universitas Pamulang. Oke, untuk pertemuan 6 ini tugasnya itu berkaitan dengan pertemuan 5 juga ya. Karena di sini tugasnya input data yang akan dicari. Ini soalnya gunakan program pada pertemuan sebelumnya, berarti kita harus refer ke pertemuan 5. Nah, di pertemuan 5 ini tugasnya itu adalah membuat form input untuk penjualan ya. Jadi membuat menu penjualan. Jadi di sini ada menu bar pilihan, ada penjualan rumah. Ketika kita klik maka akan tampil menu penjualan rumah seperti ini. Kemudian kita masukkan data-datanya, proses simpan dan seterusnya gitu. Nah, untuk ketentuannya sendiri untuk input data di sini ada ketentuannya. Untuk rumah Bougainville harganya 500.000 per meter tanahnya, Melati 600.000 per meter, Flamboyan 700.000 per meter persegi. Kemudian berarti ini nanti ketika kita select area rumah maka akan otomatis muncul harga tanahnya ya. Karena harganya di sini sudah difikskan. Oke, jadi ketika kita select ini area, maka harga tanah ini akan otomatis. Oke, jadi nanti ada beberapa form, ada beberapa kolom input yang dimana ada yang otomatis terisi dan tidak akan saya enable untuk editnya gitu. Dan ada juga yang harus diisi gitu. Oke, salah satunya ini tidak boleh diedit karena akan otomatis muncul sesuai dengan area yang dipilih. Kemudian untuk harga bangunan tergantung rumahnya ya, ada 90 juta, 120 juta, 150 juta. Harga bangunan ini formnya ada di sini, berarti ini akan otomatis juga ketika kita memilih area. Pilih area maka otomatis muncul harga tanah dan harga bangunan. Oke. Kemudian untuk tipe rumah ada T36, T45, T54 dengan luas tanahnya sekian. Nah, luas tanah asli ini berarti akan otomatis ketika kita memilih tipe rumah. Memilih tipe rumah 36 muncul otomatis luas tanah asli 90, 45 muncul 120, 54 muncul 140. Jadi ketika kita pilih tipe rumah ini, maka di luas tanah asli akan muncul otomatis. Nah, oke. Untuk luas tanah tersedia ini mungkin ya asumsinya yang dimaksud ini apabila ada kelebihan tanah gitu. Tapi defaultnya akan mengikuti luas tanah asli. Nanti bisa diedit jikalau misalkan ini kan 90 meter persegi luas tanah aslinya. Luas tanah tersedianya ini misalkan 100, maka nanti ini kan sebelumnya terisi otomatis 90, bisa diedit 100 gitu. Tapi kalau yang ini sudah tidak bisa diedit. Nanti akan saya tampilkan. Oke, kemudian ada lagi ketentuannya di mana harga adalah luas tanah tersedia dikali harga tanah per meter persegi plus harga bangunan. Oke. Jadi harga di sini akan otomatis nanti ya, sesuai dengan rumus tadi. Kemudian untuk PPN dan cicilan per bulan juga akan otomatis sesuai rumus. PPN dan cicilan otomatis sesuai rumus. Lama cicilan dan DP berarti akan diinput secara manual ya. Lama cicilannya ini satuannya bulan. Oke. Nah, namun yang saya terapkan nanti mungkin agar tidak bingung ya menghitung jumlah bulan, kan kadang agak bingung, kita masukkan aja jumlah tahun nanti. Jadi terkait perhitungannya mungkin sama. Mungkin kalau misalkan di sini ada rumus itu cicilan per bulan, harga plus PPN dikurangi DP dikali jumlah cicilan. Jumlah cicilan di sini kan berarti jumlah bulannya. Mungkin nanti yang saya masukkan kan jumlah tahunnya. Tinggal dikali 12 aja gitu, akan menjadi sama intinya hasilnya. Oke, langsung kita tampilkan dulu ya program sesuai dengan pertemuan 5. Yaitu ada form input. Kemudian menampilkan data. Jadi ini hanya menampilkan data apa yang sudah diinput dari form input tadi ya. Oke, seperti itu. Oke, langsung kita tampilkan ya. Kita running. Nah, seperti ini. Oke. Nah, pertama kita ke menu penjualan rumah. Oke. Nah, di sini kita bisa menginput data. Oke, jadi yang saya sudah tandain warna, ada warna biru, ada warna putih. Warna biru ini adalah kolom yang tidak akan bisa diedit, alias otomatis terisinya gitu. Tapi kolom yang warna putih ini bisa diedit. Oke, contoh kita input misalkan input nama Zikri Setiawan.
area rumah misalkan yang dipilihnya itu di Bougainville. Nah, oke, ini harga tanah otomatis, harga bangunan otomatis. Tipe rumah misal kita pilih 45. Nah, luas tanah asli otomatis terisi ya. Tersedia pun mengikuti luas tanah asli. Tapi kalau misalkan ada tanah lebih, misalkan jadi 150 bisa dirubah ke 150. Oke. Kemudian untuk harga ini nanti akan terkalkulasi ketika kita proses ya. Kita masukkan dulu DP-nya berapa, misal 10 juta. Misal lama menyicilnya 20 tahun. Kita proses ya ini. Jadi ada beberapa ketentuan juga sebelumnya ya. Seperti di sini ketika kita checklist akan muncul pelanggan confirm setuju, maksudnya checklist yang setuju yang ini. Langsung kita tampilkan. Nah ini kan belum bisa di checklist ya karena belum kita proses. Jadi alurnya saya buat, kita klik proses dulu, ini terisi semua, baru bisa muncul checklist setuju gitu. Kita coba proses. Sudah terisi. Ketika sudah diproses, angkanya misalkan sudah deal, harga cicilannya sekian per bulan selama 20 tahun. Apakah setuju? Misalnya setuju, kita checklist. Setelah klik setuju, maka simpan ini akan enable. Tapi kalau setujunya kita hapus, maka simpannya tidak bisa gitu ya. Jadi kita setuju, maka kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, tadi namanya Zikri Setiawan ya. Coba kita sekarang cek apakah sudah tampil datanya. Nah, di sini sudah ada Zikri Setiawan ya. Seperti itu. Ini untuk yang pertemuan 5. Nah, selanjutnya untuk yang pertemuan 6 itu lebih ke pencarian ya. Kalau tadi kan ini input data, ini menampilkan data, selectnya, read atau readnya gitu ya. Nah ini untuk pencarian datanya ya. Pencarian datanya ini alurnya ada kolom, kita buat dulu, tambahkan pilihan menunya, ada cari data. Di form cari data ada kolom nama pemesan dan nama area. Kemudian ada tombol cari. Ketentuannya, input data yang akan dicari berdasarkan nama pembeli atau nama area. Jadi bisa diisi nama pembelinya atau nama areanya gitu. Ketika isi nama pembeli, maka muncul nama-nama yang relate gitu dengan yang diinput. Ketika masukkan nama area, maka muncul sesuai nama areanya. Tapi ketika kita memasukkan nama pemesan dan nama area, maka harus ada nama pemesannya dan nama areanya gitu. Jadi menggunakan logika and bukan or ketika dua-duanya terisi. Hasil data yang dicari akan ditampilkan di table. Akan tampil di sini ya. Langsung kita praktekkan ya. Kita close dulu. Kita langsung ke bagian cari data. Nah, di sini ada nama pemesan, nama area, tombol cari. Coba misalkan kita nyari yang namanya Ahmad. Nah, di sini ada 2 Ahmad ya. Ahmad Bajuri, Ahmad Aji. Ada 2 yang sudah terjual dengan keyword ini. Total penjualannya sekian. Nah, kalau misalkan kita berdasarkan nama area, misalkan flamboyan. Nah, ada 2 yang menggunakan nama areanya flamboyan. Atau kalau misalkan kita ingin menspesifikasikan misalkan. Misalkan di sini namanya Ahmad, nama areanya flamboyan, maka yang tampil harus yang ada nama Ahmadnya dan areanya harus ada nama flamboyannya. Jadi logika N ya, bukan OR gitu. Sini ada jumlahnya 1, total penjualan rumahnya sekian. Jadi mungkin seperti itu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.